السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berkumpul di rumah dari bapak kita, saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, atau jamaah kita yang biasa bersama berjamaah dengan kita. Saat ini kita berkumpul di rumah ini untuk mendoakan beliau. Semoga beliau mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, dicurahkan maghfirah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, serta diselamatkan dari siksaan di alam barzakh. Kita tidak tahu kapan rumah kita akan didatangi pula seperti saat-saat ini untuk melayat kita. Kita tidak tahu kapankah kita juga akan dimandikan seperti saat-saat ini, yang kemudian akan dikafani, disolati, setelah itu diantar ke kuburan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari kita mengambil pelajaran ketika berada dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Aktsiru min dzikri hazinil ladzat." Perbanyak kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Nabi memerintahkan kita supaya banyak-banyak mengingat kematian. Sebab dengan mengingat kematian akan memberi kekuatan kepada kita untuk beramal, dan sekaligus memberi kekuatan kepada kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat. kaum muslimin dan muslimat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian adalah perkara pasti bagi setiap jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan terhadap kematian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam hambanya, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan sekali-sekali kalian coba-coba mati. Jangan sekali-sekali kalian mati, kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Kenapa jamaah? Sebab kematian tanpa keislaman adalah awal dari bencana yang berketerusan. Awal dari siksaan yang kekal abadi. Siksaan yang la yamutu fiha wa la yahya. Di akhirat seseorang tersiksa tidak akan bisa mati dan tidak bisa juga dianggap sebagai orang yang hidup karena mengerikannya siksaan yang dia alami. Sebelum semua itu menimpa kita, mari kita mempersiapkan amalan-amalan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat jenazah diangkat, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa ada dua kondisi manusia ketika itu. Ada manusia yang akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Dan di antara manusia ada yang dengan ketakutan mengatakan, aina tuqaddimuni, aina tuqaddimuni. Dengan ketakutan dia menjawab, kamu mau bawa kemana saya? Mau bawa kemana saya? Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman. Mereka telah mendapatkan isyarat, kabar gembira dari Allah bahwa diangkatnya jenazahnya adalah proses perjalanan menuju kebahagiaan di alam kubur. Karena itu dia minta segerakan supaya cepat dapat kenikmatan di alam kubur. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik dengan ketakutan akan bertanya, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Sebab telah mendapatkan isyarat pula bahwa alam kubur adalah awal siksaan bagi dia sebelum siksaan di negeri akhirat. Kita tidak tahu termasuk ke dalam golongan yang mana di saat malakul maut datang menjemput kita. Karena itu, siapkanlah hari-hari itu. Siapkanlah amalan untuk hari-hari itu. Perbaiki Islam kita untuk menghadapi hari-hari itu. Di saat jasad kaum muslimin atau orang-orang kafir dimasukkan ke dalam kubur, kita semuanya menyaksikan tidak ada yang dibawa kecuali hanyalah kain kafan. Apa yang melekat pada jasadnya? Harta kita tidak akan kita bawa. Kedudukan kita tidak akan kita bawa. Pangkat kita tidak akan bawa. Rumah kita, permata kita, emas kita, perak kita akan tinggalkan di rumah. Sawah ladang kita akan kita tinggalkan. Tidak akan dibawa masuk ke liang lahat. Yang dibawa bersama jasad kita ke liang lahat adalah agama kita. Yang akan mengantar kita masuk adalah keimanan kita kepada Allah. Salat kita, puasanya kita,
zakat dan sedekahnya kita, hajinya kita, silaturahminya kita, bacaan Qur'annya kita, baktinya kita kepada kedua orang tua. Inilah yang akan menjadi teman yang sebaik-baik teman di alam barzakh, di alam kubur. Tapi ada juga orang yang memilih temannya di alam kubur adalah keingkarannya kepada Allah. Perbuatan syirik yang akan menjadi temannya. Kemalasannya sholat yang akan menemani dia. Minuman-minumanlah yang akan menemani dia. Yang semuanya akan berwujud makhluk yang seburuk-buruk makhluk. Yang akan menemani dia dalam kegelapan alam kubur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengambil pelajaran di saat-saat seperti ini, bahwa kita pun akan mengalami proses tercabutnya ruh. Saat-saat malaikat mencabut ruh umat manusia, saat-saat malaikat mencabut nyawa umat manusia, maka manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok manusia yang akan dicabut ruhnya oleh malaikat dengan selembut-lembutnya, dengan secepat-cepatnya. Dan ada kelompok manusia yang akan dicabut ruhnya oleh malaikat dengan sekasar-kasarnya, dengan sekeras-kerasnya. Kita tidak tahu termasuk kelompok mana nantinya. Yang jelas saat kita hidup di muka bumi menentukan termasuk di kelompok mana. Karena pentingnya dua kondisi malaikat saat mencabut ruh ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran sebagai sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi para malaikat yang mencabut ruh dengan selembut-lembutnya, dengan secepat-cepatnya. Dan demi para malaikat yang mencabut ruh dengan sekeras-kerasnya, sekasar-kasarnya. Ada juga yang menafsirkan kebalikannya. Tapi yang jelas, dua sumpah ini menjelaskan tentang dua kelompok manusia ketika akan dicabut ruhnya oleh para malaikat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, mari kita menjaga salat kita, menjaga amalan kita. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dihentak, dikasari oleh para malaikat di saat dicabut ruhnya. Ada ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan sebab kenapa sampai manusia sangat kesulitan di saat dicabutnya ruhnya. Ada ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kenapa sampai umat manusia di saat malakul maut mencabut ruhnya itu sangat keras. Sebabnya adalah karena jasad dan ruh telah menyatu dalam membesarkan, mengagungkan keduniaan. Ruh telah mencintai dunia dengan sehebat-hebat cinta, seolah-olah tidak ada kematian dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Sabbih isma rabbikal a'la. Sebab yang menyebabkan kotornya semua jiwa. Dan ilmu ini karena hebatnya ternyata menjadi ilmu yang hebat pula
dalam lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sungguh, lihat akhir ayatnya, sungguh perkara ini kata Allah betul-betul terdapat dalam lembaran-lembaran orang-orang terdahulu, lembaran-lembaran manusia-manusia terdahulu yang Allah muliakan, terkhusus suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran manusia terbaik sebelumnya, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Apa perkara itu? Bal tu'thirunal hayatad dunya, kata Allah. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhiratlah yang lebih baik dan lebih kekal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di saat ada orang yang ketika dicabut ruhnya kesulitan dan sangat berat di saat dicabutnya. Sebab ruhnya apa? Telah mengakar di jasadnya, tidak mau keluar. Kecintaannya terhadap dunia telah mengakar dalam kehidupan dunia. Otomatis harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Di saat dicabutnya inilah seseorang akan mengalami kepedihan-kepedihan yang sangat. Saya mau contohkan dalam kehidupan dunia. Coba lihat dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia, ada orang cinta. Si Ahmad cinta kepada seorang wanita. Tapi cinta yang salah. Dia tanamkan betul dalam hatinya. Ketika wanita yang dia cintai meninggal, dia masih hidup ini. Karena dia tanamkan di dalam hati secara salah, begitu meninggal, ikatan ini dilepas. Saat dilepas ikatan ini dengan meninggalnya kekasihnya, apa yang dialami? Dia akan mengalami penderitaan. Sebab dia sudah menanamkan ikatan terhadap wanita ini. Begitu diputus, dia akan mengalami penderitaan. Ini padahal dia masih hidup ini. Itu pun baru satu ikatan ini. Sementara di saat orang meninggal, ada ikatan harta, ada ikatan kedudukan, ada ikatan anak, ada ikatan pangkat, ada ikatan rumah, ada ikatan sawah, ada ikatan, terlalu banyak ikatan-ikatan yang mengikat manusia, dan kita sendiri yang mengikat hati-hati kita, jamaah. Karena itulah, ketika seseorang memahami agama, maka dia mampu memahami bagaimana sebenarnya bersikap dengan ikatan-ikatan itu. Cintai perkara itu karena Allah, bukan semata karena kebendaannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, jangan sampai kehidupan kita di dunia ini menyebabkan kita lalai bahwa akan datang malakul maut juga menjemput kita, dan bahwa kita pun akan dimandikan, dikafani, disolati, dan diantar ke pekuburan. Kita tidak tahu, jamaah, kapan saat itu. Yang jelas, bersiaplah, bersiaplah. Jangan sampai kelalaian demi kelalaian menyebabkan kita dikagetkan oleh kedatangan malakul maut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ceramah ini, saya ingatkan satu hal penting. Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Kata Nabi, talkinkan orang yang mau meninggalnya kalian dengan la ilaha illallah.
Talqin artinya tuntun. Berarti orang yang mau meninggal, mau dituntun. Jadi tidak ada talqin kalau orang sudah meninggal di alam kubur. Kalau orang sudah dikubur, petunjuknya Nabi lain, mendoakan. Sebentar kalau ada yang mengantar, didoakan dengan dua doa. Dua permintaan. Permintaan pengampunan dan permintaan supaya kokoh menjawab pertanyaan di alam kubur. Tentang siapa yang kamu sembah, apa agamamu, dan siapa panutanmu, siapa Nabi dan Rasulmu. Kita bisa menjawab dalam kehidupan dunia bahwa Allah yang saya sembah, Islam adalah agama saya, Muhammad adalah Nabi dan Rasul saya. Kita bisa jawab sekarang, tapi di alam kubur jawaban kita hanyalah disesuaikan dengan amalan kita. Jujur tidaknya kita di dunia, apakah kita betul-betul menyembah Allah atau ada selain Allah disembah? Apakah kita betul-betul melaksanakan Islam atau ada agama lain selain Islam yang kita anut juga? Misalnya kita rayakan juga hari rayanya. Atau ada selain Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan sebagai panutan? Kalau di dunia kita tidak bisa wujudkan hal ini, tidak akan mungkin kita bisa mampu menjawab di alam kubur. Jadi saat di alam kubur, talqin itu tidak ada. Yang ada adalah doa supaya dimintakan pengampunan dan supaya mampu menjawab pertanyaan di alam kubur. Kata Nabi, tuntun orang yang mau meninggalnya kalian dengan la ilaha illallah. Kenapa dengan la ilaha illallah? Padahal banyaknya ayat ini. Kita mempunyai ayat yang banyak. Kenapa bukan dengan subhanallah? Kenapa bukan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kenapa bukan dengan bismillahirrahmanirrahim? Kenapa bukan dengan alhamdulillah? Kenapa bukan dengan la haula wala quwata illa billah? Tapi kenapa dengan la ilaha illallah? Kenapa dengan itu? Sebab la ilaha illallah adalah kunci keselamatan dunia, alam barzakh dan di akhirat. Orang selamat di dunia kalau menerima la ilaha illallah. Orang selamat di alam kubur kalau menerima la ilaha illallah. Dan orang bahagia di hari akhirat ketika dia berada di atas la ilaha illallah. Mari jamaah, kita jujur di atas la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas, kalimat yang siapapun yang mengucapkannya dengan jujur pasti selamat dari api neraka. La ilaha illallah adalah kalimat yang di dalamnya terkandung dua hal, tidak banyak. Kita mau menerima la ilaha illallah, terima dua ini. Dua kandungannya. Kalau kita tidak terima, biar kita ucapkan la ilaha illallah sampai mati, tidak ada manfaatnya. Sebab Nabi mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan meyakini la ilaha illallah baru masuk surga. Apakah orang bisa yakin la ilaha illallah sementara dia tidak tahu artinya? Dia tidak tahu kandungannya. Harus tahu dan harus yakin. Dan kalau kita yakin tanpa ragu, meninggal di atas ini, pasti selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Apa dua itu? Satu, la ilaha. Artinya apa? Tolak semua yang disembah, dibesarkan, diagungkan selain Allah. Jangan sekali-sekali pernah mengangkat siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang kita besarkan, kita agungkan, kita mintai keselamatan. Tidak boleh jemaah. Apakah dia kuburan? Buaya-buaya yang dipelihara di atas rumah? Benda-benda yang dipusakakan? Pulau-pulau yang kita keramatkan? Saukan-saukan yang kita besarkan? Atau apapun? Kapan kita akui? Maka gugur la ilaha. Percuma kita mengatakan la ilaha illallah sementara kita masih mengakui. Sementara la ilaha artinya saya tidak akui ilah satu pun yang disembah, yang dibesarkan, yang diagungkan, yang diharapkan padanya kebaikan illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolak, jangan akui siapapun selain Allah. Kemudian yang kedua, illallah, tetapkan bahwa yang saya sembah, yang saya besarkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berdirinya saya sholat, rukuknya, sujudnya hanya kepada Allah. Sedekah dan zakat saya hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Haji dan puasa saya kepada Allah, bukan selainnya. Demikian pula semua amalan kita kepada Allah semata. Ridha Allah semata, bukan yang lainnya. Inilah yang hendaknya kita miliki jamaah. Di saat-saat kita meninggal, kalimat ini harus betul-betul mantap berada di atas lisan, hati, dan dalam perbuatan kita. Ini yang dapat saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah seluruhnya. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan kepada kerabat yang ditinggal, hendaknya bersabar, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapkanlah pahala di balik musibah ini. Musibah memberi manfaat satu, menghapus dosa. Yang kedua, memberi pahala sabar. Yang kedua, memberi pahala yang lebih hebat dari sabar, ridha dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang tertimpa musibah. Karena itu bersabarlah dan bersabarlah. Nyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita doakan bapak kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, Bapak Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni beliau, merahmati beliau, mensucikan beliau, memasukkan beliau ke dalam surga Allah, ke dalam lingkup rahmatnya, menyelamatkannya dalam siksa kubur. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang ditinggal oleh beliau sebagai orang-orang yang bersabar, mampu mendapatkan pelajaran di balik musibah. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini pun bisa mengambil pelajaran terhadap kondisi-kondisi ini. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a. Allahumma ghafir li Arafah warham wa'afih wa'afu an wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah. Innaka antas sami'ul alim wa jawadun karim. وأعذه يا أرحم الراحمين من عذاب القبر وأدخله الجنة إنك أنت السميع العليم وجواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.